ketika anak pulang sekolah, jangan lupa kita lihat dulu nih jadwal pelajaran apa saja yang dipelajari anak sepanjang hari. Misal anak mempelajari olahraga nih hari ini. Katanya, tadi olahraganya apa? Kamu bisa nggak? Misalnya dia bilang, oh tadi kami olahraganya lari bunda. Nah, ketika dia bilang olahraganya lari, kita boleh masuk bercerita. Dulu, mama di sekolah kalau lari selalu juara 1. Tapi terjatuh, jadi akhirnya kalah deh. Hai ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana membuat anak menjadi pemberani. Ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, banyak sekali kita lihat kasus-kasus pembulian. Nah, apa itu pembulian sebenarnya? Sebenarnya kasus pembulian ini seperti membentak temannya ataupun menggertak teman-teman di sekolah sehingga teman menjadi takut, ataupun bahkan lebih dari itu, mengejek ataupun mengata-ngatai teman-temannya sehingga membuat mental anak menjadi sangat kecil sekali. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, kasus-kasus seperti ini akan membuat hati anak ataupun membuat mental anak menjadi sangat kecil sekali. Sehingga hal ini akan membuat anak menjadi tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali dalam melakukan banyak aktivitas, baik aktivitas di sekolah maupun aktivitas di luar sekolah. Bunda, di sini Miss Devi akan mengambil salah satu contoh kasus pembulian yang pernah dialami oleh seorang ibu. Kebetulan si ibu bercerita kepada Miss Devi. Kasus ini sekitar beberapa tahun yang lalu, waktu Miss Devi masih bekerja di salah satu sebuah bank swasta di Indonesia. Kebetulan si ibu bercerita kepada Miss Devi dan menangis. Dia mengatakan bahwasannya anaknya bersekolah di salah satu sekolah elit. Nah, ketika anaknya bersekolah, sering sekali mengalami ejekan-ejekan dari temannya. Padahal kalau Miss Devi lihat, si anak tidak memiliki kekurangan apapun. Anaknya normal, bagus, seperti biasa. Tetapi si anak selalu mendapat ejekan-ejekan dari teman. Bahkan ketika anak mau duduk, sering sekali kursi di sekolah itu ditarik ke belakang dan anak terjatuh. Lalu teman-teman menjadi tertawa seluruhnya. Hal itu membuat anak menjadi sedikit sedih ataupun bahkan tidak berani lagi mengangkat kepalanya dalam aktivitas sehari-hari. Dia merasa malu, dia merasa minder. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh pembulian di sekolah. Hal inilah yang harus kita ubah. Bagaimana cara mengatasi pembulian ataupun penggertakan terhadap anak? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ataupun apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik di sekolah sehingga hal tersebut dapat terhindari dan membuat mental anak bertumbuh dengan baik pada masa perkembangan pertumbuhan mereka. Tips yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus mendukung anak 100%. Miss Devi, bagaimana cara mendukung anaknya? Kami dukung loh. Tetap kasus-kasus pembulian itu terjadi di sekolah. Caranya seperti ini, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin. Anak cenderung tidak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Bisa jadi bukan tidak mau menceritakan, tetapi dia lupa atau bahkan dia takut untuk menceritakan hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah. Di sini saatnya peran kita sebagai orang tua bagaimana kita dapat mengulik hal tersebut sehingga anak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Nah,
Caranya adalah ketika anak pulang sekolah, setelah dia berganti pakaian, bersih-bersih, lalu makan, kita boleh duduk-duduk santai bersama anak, lalu menanyakan, gimana tadi sekolahnya? Gimana dengan si Andi? Bagaimana dengan si Anto teman kamu itu? Kita boleh bertanya seperti itu. Gimana ibu guru yang ini? Bagaimana bapak guru yang ini? Nah, dengan menanyakan seperti itu, anak akan terbiasa menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Dan jangan lupa ya Bunda serta seluruh sahabat Belven, ketika anak pulang sekolah, jangan lupa kita lihat dulu nih jadwal pelajaran apa saja yang dipelajari anak sepanjang hari. Misal anak mempelajari olahraga nih hari ini, kita tanya, tadi olahraganya apa? Kamu bisa nggak? Misalnya dia bilang, tadi kami olahraganya lari Bunda. Nah, ketika dia bilang olahraganya lari, kita boleh masuk bercerita. Dulu, mama di sekolah kalau lari selalu juara 1. Tapi terjatuh, jadi akhirnya kalah deh. Nah, hal-hal seperti itu dia akan tertawa dan dia mau menceritakan apa sih yang terjadi ketika pelajaran itu berlangsung. Nanti lama-kelamaan ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, anak akan lebih terbuka lagi terhadap apa yang terjadi di sekolah. Ketika menceritakan hal itu, kita boleh menyampaikan sedikit demi sedikit. Ketika anak di sekolah menghadapi pembulian ataupun ada melihat temannya mengalami pembulian dari teman-teman yang lain ataupun gertakan-gertakan dari teman yang lain sehingga membuat mental anak menjadi sangat takut ataupun ketakutan di lingkungan sekolah, sampaikan kepada anak bahwasannya apapun yang terjadi di sekolah, anak harus bercerita kembali kepada orang tua. Karena apa? Karena hal itu akan membuat kita lebih tahu apa yang terjadi di sekolah dengan anak. Sehingga ketika anak menceritakan hal itu, kita dapat memberitahu kepada anak bagaimana solusinya kalau terjadi pembulian. Anak dapat menyampaikan kepada guru di sekolah, jangan takut terhadap teman-teman yang merasa dirinya menjadi lebih hebat atau merasa dirinya lebih kuat di sekolah. Kita sebagai orang tua harus meyakinkan anak bagaimana anak harus mampu dan harus berani ketika melihat hal-hal ataupun pembulian terjadi di sekolah. Anak harus berani melaporkan hal tersebut kepada yang lebih berwenang di sekolah, misal kepada guru ataupun kepada pengawas sekolah. Nah, hal itu harus terjadi, jangan dibiarkan sehingga pembulian itu semakin marak di sekolah. Tips yang kedua adalah dukungan dari guru dan orang-orang di lingkungan sekolah. Miss Devi, maksudnya apa nih? Kita juga sebagai guru harus mampu melihat apa dan hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah. Bukan hanya sebagai pengajar di sekolah, tetapi kita harus mampu melihat kondisi kelas, melihat anak-anak didik kita sampai di mana perkembangannya. Kita sebagai guru pasti akan sangat nampak melihat perbedaan-perbedaan dari anak. Ketika ada anak yang memang benar-benar dia belajar, ada anak yang pendiam, ada anak yang ceria, bahkan kita akan dapat melihat anak yang suka membuli ataupun merasa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan anak-anak lain. Sehingga anak-anak yang merasa lebih hebat tadi akan merasa kalau anak-anak yang pendiam ataupun anak-anak yang lebih tidak banyak bicara menjadi bahan bulian mereka. Disinilah peran guru dan peran orang-orang yang ada di sekitar sekolah melihat hal tersebut. Ketika kita melihat
banyak kasus-kasus pembulian, kita harus segera meluruskannya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mampu menegur anak-anak didik kita ketika mereka melakukan pembulian. Kita harus mampu menjadi sahabat mereka, bahwasannya mereka tidak sebaiknya melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena seperti Miss Devi katakan tadi, ketika ada pembulian, mental anak akan sangat jatuh sekali. Mental anak tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga dalam pemikiran anak yang mengalami pembulian ini akan menjadi sangat sempit sekali, sehingga dia tidak mampu lagi menunjukkan kreativitas yang ada pada dirinya. Nah, ketika ada pembulian-pembulian seperti itu, sebaiknya kita memanggil satu persatu dari antara mereka, baik yang melakukan pembulian ataupun yang dibuli. Kita harus mampu bagaimana caranya untuk membuat anak yang melakukan pembulian menjadi tidak melakukan hal tersebut, dan mampu juga kita memberi nasihat kepada anak-anak yang mengalami pembulian harus lebih berani, sehingga hal-hal tersebut harus dilaporkan kepada guru maupun orang tua di rumah, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi pada kehidupan sehari-hari mereka. Demikianlah ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin bagaimana mengatasi pembulian pada anak. Semoga video kali ini bermanfaat dan ketemu lagi dengan Miss Devi pada video berikutnya. Bye-bye.